Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Oke ya, untuk materi pada pesawat kerja. Apa sih pesawat kerja itu? Fungsinya untuk apa pesawat kerja? Kenapa di jurusan teknik mesin ini kita perlu mempelajari tentang pesawat kerja? Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi daripada pesawat kerja atau lebih dikenal sebagai material handling equipment atau mesin pemindah bahan. Kalau zaman dulu kita saat SMP maupun SMA biasanya kita mengenal yang namanya pesawat sederhana. Inti daripada pesawat sederhana itu adalah untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B dengan lebih mudah seperti itu. Untuk mata kuliah kita pada pesawat kerja ini nanti akan lebih dititikkan pada alat angkat, alat angkut maupun peralatan pengangkut overhead ya. Di sini sebelumnya kita akan mengenal tentang definisi material handling equipment atau mesin pemindah. Kata kuncinya adalah pemindah. Perlu diingat bahwasanya MHE atau Material Handling Equipment ini merupakan peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Contohnya di sini adalah di area pabrik, departemen, kemudian lokasi konstruksi, tempat penyimpanan, serta pembongkaran muatan. Perlu diingat, penggunaan Material Handling Equipment ini kata kuncinya tadi adalah jarak ya, kemudian adanya muatan. Material Handling Equipment atau MHE itu tidak sama dengan alat transportasi atau kita sebutnya bisa jadi Material Handling Equipment itu kata kuncinya tadi kan jaraknya dekat, sedangkan kalau transportasi itu jauh. Yang ini tadi dalam suatu area tertentu, sedangkan kalau alat transportasi ini bisa dari manapun, ya, mau ke jarak 1 kilo, 2 kilo, tidak ada batasannya. Kemudian penggunaan MHE ini memiliki arah perpindahan ya, jadi yang tadi kan dipindahkan muatannya dipindahkan. Muatannya ini arahnya bisa secara vertikal, horizontal, ataupun kombinasi di antara keduanya. Pada MHE ini sebenarnya muatannya juga bisa manusia maupun benda, tapi lebih ditekankan pada benda saja sebenarnya ya. Kalau untuk alat transportasi ini nanti muatannya bisa manusia, bisa benda. Kita lihat videonya ya. Oke ya, untuk masalah MHE sendiri itu tidak sama dengan alat transportasi. Apa yang membedakan antara MHE dengan alat transportasi? Di sini lebih dititik beratkan pada perbedaan jaraknya ya. Jarak tempuh dari MHE itu biasanya dekat. Dekatnya di mana? Dekatnya adalah satu kabinet tertentu atau satu pabrik atau satu lokasi tempat kerja. Sedangkan untuk alat transportasi ini cakupannya jaraknya jauh. Jauh di sini bisa dekat pun bisa. Jadi kalau untuk MHE sendiri ini ada batasan bahwasannya perpindahan bahan atau muatan yang dipindahkan itu memiliki arah vertikal, horizontal maupun keduanya. Ketika kita ngomong vertikal ini masuk di alat pengangkat. Kemudian ketika kita ngomong horizontal itu masuk di alat pengangkut. Sedangkan kombinasi ini biasanya adalah perangkat overhead. Untuk yang alat transportasi ini ya masalah perpindahannya ya pasti ke depan dia. Karena apa? Karena alat transportasi kalau mundur ya mundur, cuman tidak terlalu se-ekstrim atau sedetail untuk MHE. Sedangkan muatannya biasanya kalau untuk transportasi itu bisa berupa muatan manusia ataupun muatan barang.
Namun untuk MHE sendiri itu cenderung kalau untuk muatannya adalah benda atau barang, sedangkan manusia adalah sebagai operatornya saja. Nah, contoh-contoh daripada alat transportasi, ya kan familiar ya, kehidupan sehari-hari. Jadi kalau transportasi yang dipindahkan bisa saja manusia atau benda. Cukuplah. Ini adalah contoh-contoh transportasi dari yang zaman jadul atau yang masih menggunakan konvensional seperti ini ya, sampai yang modern ya. Oh, kapal pesiarnya cantik sekali. Untuk jenis-jenis mesin pemindah bahan ya ada 3, yakni peralatan pengangkat, peralatan pengangkut atau conveyor, dan yang ketiga adalah peralatan pemukaan dan overhead. Untuk ketiga jenis mesin pemindah bahan ini sudah sangat familiar di sekitar kita, seperti hanya pada mesin pengangkat atau kita mengenalnya adalah kayak dongkrak, kren, ataupun elevator. Kata kunci dari ketiga jenis mesin pemindah bahan ini adalah yakni kalau mesin pengangkat ya. Mesin pengangkat itu adalah peralatan yang nanti untuk memindahkan muatan bentuknya satuan dalam satu batch. Satu batch itu apa? Yakni dalam satuan utuh. Meskipun itu nanti kita ngomongnya dia satuannya satuan jua, tapi benda jua yang dijadikan satu kesatuan atau dimasukkan ke kontainer itu bisa dinamakan satu batch. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk peralatan pengangkut atau conveyor, kata kuncinya adalah pada muatan curah ataupun bisa satuan, tapi pelaksanaannya atau pemindahannya secara kontinu. Kalau yang ini sekali angkat, nah kan kayak diangkat sekali turun. Kalau conveyor dia kontinu berjalan. Sedangkan untuk peralatan pemukaan dan overhead merupakan peralatan yang ditujukan untuk memindahkan muatan ya, bisa jumlah maupun satuan, bisa juga dilakukan secara sekalian atau satu batch maupun kontinu. Nah, ini biasanya kalau untuk peralatan pemukaan dan overhead ini kapasitasnya jauh lebih besar daripada mesin atau peralatan pengangkat maupun pengangkut. Atau di sini contohnya scraper, excavator maupun bulldozer. Nah, ini untuk lebih mudahnya contoh daripada peralatan pengangkat. Nah, ini ada contoh pengangkat. Nah, tadi pada slide sebelumnya dinyatakan bahwasanya MHE itu memiliki arahnya bisa vertikal maupun horizontal. Ketika kita ngomong peralatan pengangkat, maka sekali angkat. Tadi ingat ya, kata kuncinya adalah dalam satuan batch, kemudian muatannya adalah muatan yang sekali angkat tadi, bukan yang kontinu. Sehingga ini contoh pada peralatan pengangkat. Contohnya adalah pada tower crane. Nah, benda atau muatan di bawah sini, titik sini, nantinya ketika terjadi proses pengangkatannya secara vertikal naik ke atas, kemudian bisa saja nanti diarahkan oleh lengan daripada crane ini sendiri ke arah kanan ataupun kiri secara horizontal. Begitu halnya dengan mobile crane. Mobile crane ini ya juga merupakan salah satu peralatan pengangkat. Nah, mobile crane ini Anda perhatikan di sini nanti ada sistem lengannya, kemudian ada pemberat di bawahnya. Anda perhatikan. Nanti untuk mata kuliah kita, pesawat kerja ini akan lebih banyak membahas tentang crane itu sendiri, karena crane aja jumlahnya atau tipenya banyak sekali, bisa lebih dari 50 jenis. Nah, kalau yang ini peralatan pengangkut atau kita sebutnya tadi conveyor. Kata kunci dari conveyor tadi apa? Bahwasanya muatannya ini bisa curah maupun muatan satuan. Contoh yang paling mudah ini untuk mengangkut material. Curah itu gimana, Bu? Bisa jadi kayak seperti pasir atau yang butiran. Nah, kemudian Anda perhatikan yang sini yang dia bentuknya conveyor tipe belt. Nah, tapi ini semi belt ya. Nah, ini
Bisa jadi nanti ngangkatnya per batch atau diwadahi ke dus, ataupun nanti sudah di packing tersendiri. Ini contohnya. Sedangkan untuk peralatan permukaan dan overhead, nah ini skalanya dia jauh lebih besar. Anda perhatikan prosesnya atau prinsipnya tadi adalah satuannya bisa batch maupun continue, kemudian muatannya adalah bisa curah maupun muatan satuan. Nah, sehingga Anda perhatikan dia kayak bulldozer seperti ini. Bentuknya dia bisa ngekap, eskavator dia bisa mengambil dalam bentuk curahan, kemudian arah pemindahannya dia bisa ke segala arah, bisa secara horizontal kanan maupun kiri, dan bisa juga vertikal, nantinya dipindahkan seperti itu. Nah, untuk contoh ya daripada mesin atau peralatan pengangkat, ini ada beberapa contohnya, yakni mesin pengangkat, kren, maupun elevator. Nah, tolong nanti dicari ya perbedaan elevator, kemudian perbedaan dengan eskavator. Itu bedanya di mana ya? Elevator atau lift dengan eskavator. Itu sama atau beda? Nah, elevator, eskalator, dan ekskavator. 3 itu. Oke, tugasnya seperti itu ya. Selanjutnya, peralatan pengangkut atau kita ngomongnya adalah conveyor. Conveyor itu tipenya banyak sekali. Ada dari belt conveyor, bucket conveyor, maupun screw conveyor. Nah, overhead conveyor maupun pneumatik. Ini yang membedakan apa, Bu? Membedakan adalah prinsip kerjanya, materialnya, serta muatan apa yang nantinya digunakan. Nah, untuk materi detailnya next nanti ya. Kemudian untuk peralatan permukaan dan overhead, ini lebih tepatnya alat berat kayak traktor, bulldozer maupun ekskavator. Ingat ya tugasnya tadi. Nanti kalau masih bisa kita ketemu Meet ataupun Zoom, coba jelaskan elevator atau lift, kemudian eskalator dan ekskavator, bedanya di mana ya? Oke. Untuk jenis muatan sendiri, tadi di awal kita ngomong bahwasanya perbedaan daripada muatan dari alat angkat, alat angkut maupun peralatan permukaan dan overhead itu ada pada muatannya, yakni ada muatan curah dan muatan satuan. Kalau kita mengenal muatan curah atau bulk load, itu lebih ditekankan pada bahan yang ditangani nanti berupa banyak sekali partikel atau gumpalan yang homogen ya, bisa jadi batu bara, bisa jadi biji besi maupun semen dan sebagainya. Sedangkan kalau muatan satuan itu bisa jadi dia bentuknya tunggal atau sudah memang packing besar, atau bisa jadi yang muatan curah tapi terbungkus ya. Muatan curah seperti tadi misalkan semen. Nah, semen itu kan curah tapi dibungkus dalam satu wadah tertentu, kemudian dijadikan dari beberapa wadah itu dijadikan lagi dalam satu batch tertentu atau peti kemas seperti itu. Oke, untuk faktor-faktor teknis pemilihan jenis mesin pemindah bahan, ada 7 faktor yang mengakibatkan gimana sih kita memilih alat pengangkat kah, atau alat pengangkut kah, atau alat permukaan tadi atau overhead ya. Jadi yang pertama, tentukan dulu jenis dan sifat bahan yang akan ditangani. Kalau jenis bahannya misalkan adalah jenis curah, kemudian lengket, basah, apakah cocok digunakan alat pengangkat? Enggak toh pastinya. Kecuali kalau yang basah lengket tadi dimasukkan ke dalam suatu wadah tertentu yang nanti sekali angkut. Contoh yang paling mudah misalkan ketika ngangkut semen plus pasir yang sudah dicampur dengan air, keluaran dari molen. Nah, ini orang sipil biasanya ya. Nah, itu bisa nggak diangkut atau diangkat? Nah, pemilihannya yang tepat yang mana? Kita bisa menggunakan screw conveyor atau alat conveyor dengan model screw tadi, seperti contoh yang di depan tadi ya. Kemudian lihat juga kapasitas per jam yang dibutuhkan. Nah, kalau pemindahan itu membutuhkan kapasitas yang kontinu, mesin apa yang digunakan? Kapasitasnya gede, mesin apa yang digunakan? Nanti kita akan mengenal jenis-jenis yang lebih detail. Kemudian arah dan jarak pemindahan. Nah, ada beberapa alat angkat maupun angkut yang kapasitasnya itu besar, jaraknya juga bisa jauh.
Nah, contoh misalkan pada conveyor ada tipenya tadi, ada yang contoh sebelumnya belt conveyor, ada chain conveyor. Nah, itu kayak gimana Bu? Nanti selesai ini akan saya kasihkan link videonya ya, supaya Anda juga bisa tahu video asli dari YouTube. Nah, kan banyak YouTube sekarang, ataupun misalkan Anda langsung melihat proses pemindahannya di mana, di beberapa pabrik-pabrik tertentu. Itu kan banyak ya, pada pabrik misalkan mie sedap, ketika proses produksi, pasca produksi kemudian dipindahkan ke gudang, ketika melakukan pemindahannya secara manual, waktu yang dibutuhkan pasti akan jauh lebih lama, energi yang dibutuhkan jauh lebih banyak, ya kan. Masalah efisiensinya nggak dapat ya, seperti itu. Kemudian di sini gimana nanti kita memilih daripada alat itu adalah cara menyusun muatan pada tempat asal maupun akhir. Maksudnya gimana? Kalau nyusunnya, sekilas misalkan pada kedus yang nanti dilewatkan uh, pada chain, nggak mungkin chain kebesaran ya, kita menggunakan belt conveyor, kan itu turun ke bawah, berarti cukup bisa menggunakan belt conveyor saja kalau kapasitasnya kecil. Tapi ketika kita memilih muatannya gede, asal muatannya di atas, kita nggak bisa menggunakan belt conveyor. Kita menggunakan misalkan kan, tipe kan tertentu, kemudian diambil lewat puli, kemudian baru dipindahkan seperti itu. Faktor yang lainnya adalah karakteristik proses produksi yang terlibat dalam pemindahan muatan. Nah, proses produksinya ini gimana? Tempatnya seperti apa? Apakah di tempat yang lembab atau di tempat yang misalkan bahaya dan sebagainya? Kondisi lokal spesifiknya seperti apa? Tempat lokasi pabrik, kalau misalkan menggunakan kan tipe lintasan sesuai enggak? Bu, ini saya belum ada gambaran sama sekali ya Bu ya. Kan lintasan itu kayak gimana? Kan tower tadi kan sekilas tadi ada gambarnya ya. Yang lain-lainnya kan belum Bu. Gimana ya? Nanti sambil jalan ya kita akan kasih video-video interaktifnya. Dan yang paling penting untuk faktor teknis pemilihannya adalah jangka waktu penggunaan alat. Nah, kalau digunakan dalam waktu yang lama kontinu, maka gunakan alat-alat yang memang sesuai spesifikasinya ya. Kalau menggunakan tadi kan untuk yang alat angkat, pengangkat, itu kan ada time tertentu, jadi nggak bisa dilakukan secara kontinu, sekali angkat taruh, angkat taruh. Biasanya ada alat-alat tertentu itu yang membutuhkan atau yang bisa digunakan maksimal kerjaannya 2 jam, istirahat dulu baru nambah lagi. Tapi kalau untuk tipe-tipe conveyor biasanya dia bisa sampai 24 jam jalan, tapi setelah itu ada rehatnya tertentu. Jadi tergantung lihat faktor teknisnya. Oke, untuk faktor-faktor ekonomis pemilihan jenis mesin pemindah bahan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting ya kalau kita misalkan menekuni bidang ini ya. Anda mau memilih alat pengangkat tipe A, tipe B, tipe C ya, kan tipe kan tipe lintasan, kemudian kan tipe cowl kan atau mobile kan, itu apa ya nanti alasannya ya. Ini yang pertama biasanya adalah biaya pengeluaran modal. Modal itu kalau bisa kan sedikit modalnya, tapi nanti penghasilannya sebanyak mungkin kan, seperti itu ya. Jadi dihitung nanti biaya peralatannya seperti apa, biaya pengangkutannya kayak gimana. Kemudian pemasangan daripada, bisa jadi pemasangan alat pengangkat maupun alat pengangkutnya, ataupun pemasangan daripada material yang mau kita pindahkan. Kemudian biaya konstruksi yang nantinya diperlukan dalam operasinya. Jadi faktor yang pemilihan yang pertama adalah tentang pengeluaran modal. Untuk yang kedua yakni biaya operasional. Ketika pemilihan suatu alat angkat maupun alat angkut, berapa sih upah pekerjanya? Dihitung. Kalau saat ini kan sudah banyak sekali alat-alat angkat maupun angkut yang sudah by remote kan gitu kan, tanpa operator, cuman on ataupun off. Dihitung itu ketika bisa menggunakan yang
otomatis ataupun semi otomatis ataupun yang memang harus dihandle oleh seorang. Nah, jadi dilihat nanti kondisinya, upahnya berapa, dihitung cukup enggak. Kemudian biaya operasional kedua yakni biaya bahan bakar. Nah, ini energi yang dibutuhkan. Ya kan, jangan sampai in tidak sama dengan out, malah minus nantinya itu kan. Jadi kalau biaya operasionalnya nanti sampai minus, nah, nggak mau kan akan ada kos tambahan nanti ya. Selanjutnya biaya perawatan dan perbaikan. Nah, ini adalah hal yang paling sering dilewatkan oleh orang Indonesia. Kebanyakan ya mohon maaf ya, kita kalau menggunakan sebuah alat hajar saja semuanya, pakai saja, tapi tanpa diperhatikan maintenance-nya. Padahal ketika kita melakukan sebuah perawatan yang secara kontinu, terus menerus, kemudian perbaikan apa, jangan sampai rusak baru diperbaiki, itu akan jauh lebih membuat engine maupun alat tersebut lebih awet. Kemudian selanjutnya, karena yang kita gunakan nanti baik alat pengangkat maupun angkut itu kan mau nggak mau semuanya ada engine-nya. Ketika kita menggunakan engine tertentu itu kan membutuhkan pelumasan dan pembersihan. Supaya apa? Supaya proses pemindahan atau alatnya itu bisa lebih fleksibel dan kuat. Nah, kemudian perlu diingat juga, nah ini ada cost tersendiri untuk overhaul. Nah, ketika memang alat tersebut atau alat angkat maupun angkut ya, baik kran maupun konveyor itu sudah pada titik tertentu yang membutuhkan proses overhaul. Ini selanjutnya untuk parameter teknis dari pengoperasian mesin pemindah bahan. Ada 5 hal yang menjadi parameternya, yakni berapa sih kapasitas pemindahan kecepatannya. Kalau yang dibutuhkan kapasitasnya cepat, maka alat mana yang digunakan? Atau bentangan yang seperti apa yang nanti digunakan. Kalau nanti kapasitas pemindahannya cukup slow aja, berapa meter per sekon, berapa ton per jam, seperti itu. Kemudian berat mati peralatan. Nah, ini dead weight of equipment-nya ini juga diperlukan. Kenapa? Kadangkala kita lupa ketika mau ngangkat benda yang beban muatannya adalah 1 ton ya. Padahal alat tersebut, misalkan alat pengangkat atau kran tower misalkan, itu beban angkat maksimalnya adalah 1 ton. Nah, ketika tidak memperhatikan berat mati peralatan, bentangannya itu juga harus dihitung. Jadi jangan sampai ketika ngangkat terjadi patah alat tadi atau lengan daripada kran tersebut rusak. Kemudian kecepatan berbagai gerakan peralatan ya. Ada beberapa tipe kran itu yang dia bisa memiliki kecepatan tertentu yang biasanya kalau yang semakin kecil itu kecepatannya akan jauh lebih cepat. Kalau yang besar itu dari segi arah atau hambatan baik dari angin, kemudian proses pemindahannya itu agak lebih slow untuk tingkat kecepatannya. Nah, kemudian tinggi angkat. Nah, perlu diingat ya, karena tipe kran itu ada banyak ketinggiannya. Anda perhatikan ini gambar yang di sini, pojok ini kan tipe kran crawler kran ya. Jadi kayak rodanya itu semacam kaki kayak tank gitu kan. Nah, ini kalau kita gunakan untuk mengangkat ya, di samping-samping daripada kaki ini atau crawlernya ini, kaki tank ini biasanya ada yang namanya sistem untuk penahan atau clockwise-nya di sini. Jadi ada penahan di belakangnya juga ada, kemudian samping-samping penahan sisi kanan kiri 4 biasanya. Itu supaya apa? Supaya bisa mengoptimalkan tinggi angkat lah. Tiap tinggi angkat ini juga dipengaruhi oleh beban daripada counterweight tiap kran itu sendiri. Selanjutnya ukuran geometris peralatan atau bentangan, panjang dan lebar. Jadi jangan sampai kita menggunakan kran dengan bentangan yang tinggi seperti ini pada tempat yang tidak membutuhkan bentangan yang tinggi, alias di situ sudah sesak semua oleh bahan-bahan materialnya. Makanya Anda perhatikan ketika pada
sebuah gudang, pemindahan kontainer itu nggak cuma satu alat saja, nggak cuma misalkan tipe kalau ini aja, tapi kadang ada forklift, jadi mengambil dulu muatannya dipindahkan ke tempat yang jauh lebih luas, yang lebar, supaya bisa dilakukan proses pemindahan entah itu ke atas, ke samping, maupun nanti dipindahkan lagi oleh kontainer, oleh konveyor dan sebagainya. Nah, untuk pengenalan daripada pesawat kerja mungkin cukup, karena materi selanjutnya akan menjelaskan tentang alat angkat itu sendiri. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.